Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semua sivitas akademik Politeknik Negeri Batam. Salam giatsi untuk seluruh pendengar setia. Di sini kami saling berbagi, berdiskusi, dan mendalami berbagai isu penting yang menginspirasi. Selamat datang di Bincang-Bincang Giatsi, tempat di mana setiap percakapan penuh makna beraksi. Pada episode kali ini, kita akan membahas terkait pemulihan trauma akibat kekerasan fisik agar kita semua dapat menemukan kekuatan untuk melangkah menuju pemulihan. Sebelumnya, perkenalkan saya Razwa Akila Irfan selaku pembawa acara dan saya Miranda Rahulina selaku moderator yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Tidak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada narasumber kita yang tentunya sangat inspiratif sekali, Ibu Dewinta Nabila Nur Istiqomah, Sarjana Psikologi atau yang akrab disapa dengan Ibu Bella. Beliau merupakan seorang guru bimbingan konseling di Madrasah Aliyah Negeri Batam yang tentunya sudah memiliki keahlian dan pengalaman dalam menghadapi peserta didik dengan berbagai macam tantangan dan permasalahannya. Semoga saja dengan adanya pembahasan hari ini dengan Bu Bella mampu menjawab rasa penasaran dan membuka mata kita semua untuk membangun kesehatan mental yang lebih baik. Selamat pagi Bu Bella. Selamat pagi. Kira-kira bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah jika Ibu dalam keadaan baik ya Bu. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya. Untuk teman-teman di luar sana yang sedang menonton podcast kali ini, kami berharap semuanya juga dalam keadaan baik ya teman-teman. Karena mengingat cuaca saat ini sering sekali berubah-ubah. Semoga saja dimanapun dan kapanpun senantiasa diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait topik yang sangat serius dan tentunya memberikan pengaruh besar di berbagai aspek kehidupan kita, yaitu tentang kekerasan fisik. Nah, topik ini tidak hanya sebatas untuk individu saja, akan tetapi ini juga dapat mengedukasi untuk keluarga, masyarakat, bahkan bagi bangsa dan negara kita. Benar sekali, tapi sekarang ini mengapa banyak orang-orang dengan mudah melakukan tindakan seperti itu? Bahkan korbannya bisa kita jumpai di mana saja, termasuk di berbagai kalangan di lingkungan perguruan tinggi. Nah, maka dari itu, dengan adanya tayangan podcast kali ini, semoga saja dapat membantu mengurangi atau bahkan menghilangkan tindakan-tindakan kekerasan fisik di lingkungan sekitar kita. Kekerasan fisik ini merupakan masalah besar yang melibatkan banyak sekali kalangan, seperti di rumah tangga, di tempat kerja, di lingkungan kampus, bahkan juga sering terjadi di sekolah. Tidak ada yang kebal dari ancaman ini, akan tetapi di balik penderitaan yang ditimbulkan oleh kekerasan fisik, itu terdapat potensi pemulihan yang sangat besar jika kita mampu menangani masalah ini dengan bijak dan tepat tentunya. Nah, apakah ada solusi untuk mencegahnya atau setidaknya dapat mengurangi dampaknya? Dalam podcast kali ini, kita akan mendalami berbagai macam dari sisi kekerasan fisik dan bagaimana kita mampu menjadikannya jalan menuju pemulihan. Maka dari itu, mari kita mulai menanyakan pertanyaan langsung nih kepada narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Kepada Miranda selaku moderator, disilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Izin Ibu Bella, tim kami telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas. Akan tetapi, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, saya akan memberikan sedikit pantun sebagai pemanis pada hari ini. Pergi kuliah mengendarai motor, di lampu merah macet perjalanan. Saya Miranda selaku moderator mengambil alih untuk memulai pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan pertama nih Bu, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan soal kekerasan fisik, tentu penting untuk kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik tersebut Bu. Menurut Ibu, bagaimana definisi kekerasan fisik itu sendiri Bu? Ya, sebenarnya kalau kekerasan itu kan tindakan yang membuat si korban ini tidak nyaman, terus merasa terpojokkan, tersakiti kayak gitu. Nah, bentuk-bentuk kekerasan kan selain kekerasan fisik mungkin ada kekerasan secara verbal, cyberbullying dan sebagainya. Nah, kalau kekerasan fisik sendiri dia berefeknya kepada badan. Jadi seperti misalnya pemukulan, pengkeroyokan, misalnya seperti itu. Gitu ya Bu. Jadi menurut Ibu bentuk-bentuk kekerasan fisik itu bukan hanya pukulan saja ya Bu, melainkan seperti yang Ibu katakan tadi ya. Baik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua nih Bu,
kita telah membahas definisi dan bentuk-bentuk kekerasan fisik secara umum tadi kan, Bu? Sekarang kita akan membahasnya secara lebih rinci. Jadi, menurut Ibu, apa saja bentuk-bentuk kekerasan fisik yang sering terjadi di lingkungan kampus yang baik dialami oleh mahasiswa, dosen, staf, maupun karyawan, dan apakah terdapat perbedaan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh masing-masing kelompok di lingkungan kampus? Sebenarnya kalau di kampus mungkin nggak berbeda jauh dengan yang terjadi di lapangan kayak di sekolah atau di lingkungan kita ya. Seperti tadi misalnya pemukulan atau keroyok, terus misalnya ada juga pelecehan seksual, itu juga termasuk bisa masuk ke dalam kekerasan fisik juga. Nah, intimidasi yang melibatkan badan itu juga termasuk kekerasan fisik. Nah, kalau misalnya di daerah kampus, biasanya nih mungkin nggak beda jauh ya dengan yang terjadi di sekolah, kayak senioritas. Jadi mungkin ada kakak kelas atau kakak tingkat ya, kalau di kampus bahasanya kakak tingkat ke adik tingkat. Misalnya adik tingkat dinilainya seperti ini nih, langsung dipukul misalnya. Itu terus juga ada juga yang pelecehan mungkin ya, kayak awal-awalnya mungkin secara verbal keseringan akhirnya ke fisik. Itu juga ada yang seperti itu. Begitu ya, Bu. Iya. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Bu. Untuk ke pertanyaan ketiga ini, banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus, kemudian direkam dan diunggah secara viral di media sosial. Menurut Ibu Bella, bagaimana perasaan korban ketika video kekerasan tersebut tersebar luas, dan apakah hal ini dapat memperburuk situasi atau justru memberi perhatian dan dukungan yang diperlukan untuk menangani masalah tersebut? Oke, dibuat video ya. Iya. Ini termasuk yang wah, gimana ya? Kita korban mengalami kekerasan aja itu sudah sangat melukai psikis mereka, psikologis mereka. Jadi mungkin secara ininya langsung kayak down atau mungkin ngerasa mengisolasi diri, apalagi kalau itu divideokan. Setelah divideokan, videonya viral. Nah, itu bisa jadi ada rasa malu. Dari korban tuh cenderung menyalahkan diri sendiri biasanya kan. Jadi kenapa sih aku kayak gini, apa karena aku jelek atau karena aku seperti ini. Terus pandangan orang-orang ke dia itu semakin membuat dia kayak aku akhirnya mengisolasi diri, narik diri kayak gitu. Itu sangat malah menambah traumanya, apalagi kalau videonya sampai viral. Kecuali video itu viral tapi si pelakunya yang kena gitu. Nah, kalau seringnya kejadian di lapangan, selain si pelakunya yang kena, jadi ini si pelaku kekerasan nih, pelaku bully nih. Nah, si korbannya juga ikut, ini loh yang korban bully, ini loh yang ini ya kan, seringnya kan kayak gitu. Nah, sedangkan korban belum tentu punya mentalitas yang kuat untuk dilihat dengan pandangan seperti itu. Jadi menurut Ibu, jika video kekerasan tersebut diunggah dan disebar luas secara viral di media sosial itu berdampak negatif ya, Bu, untuk si korban? Ya, bisa berdampak negatif, bisa juga berdampak yang positif kalau si pelaku benar-benar dapat hukumannya. Baik, Bu. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat, Bu. Untuk pertanyaan keempat, menurut Ibu Bella, siapa saja yang dapat menjadi sumber dukungan utama bagi korban kekerasan fisik yang sedang berusaha pulih dari trauma di lingkungan kampus, dan bantuan apa saja yang dapat mereka berikan untuk mendukung proses pemulihan korban? Kalau untuk dukungan terhadap korban adalah sebenarnya yang paling kuat itu dari keluarga. Ya, dari orang terdekat, dari keluarganya, bagaimana mereka merangkul, melindungi korban, meyakinkan ke korban kalau ini bukan salah korban, atau korban mendapatkan perilaku seperti ini bukan karena korban ada sesuatu gitu, tapi karena memang si pelakunya. Terus dari teman-teman terdekat itu bisa juga, pokoknya dari orang-orang terdekat si korban ini, sehingga dia merasa kalau dia itu tidak sendirian, dia itu juga berjuang gitu, dia tuh punya hak yang sama seperti orang lain gitu, sehingga rasa pemulihannya, mungkin rasa
ya aku tuh berarti kayak gitu tuh lebih tumbuh di diri dia. Jadi menurut Ibu, orang-orang yang dapat menjadi sumber dukungan utama bagi korban kekerasan fisik yang sedang berusaha pulih itu seperti keluarga. Iya. Keluarga ini kayaknya contohnya seperti kayak orang tua ya, Bu. Iya, Dan orang tua. teman dekat dan lain sebagainya ya, Bu. Oke. Dan untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima, yaitu dari sisi pemerintah sendiri, Bu. Upaya apa yang sudah dilakukan untuk mencegah kekerasan fisik di lingkungan kampus, dan apakah terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kekerasan fisik di lingkungan kampus dan bagaimana sanksinya? Oke, kalau dari pemerintah sebenarnya sudah sangat banyak upaya perlindungan terhadap korban kekerasan nih ya. Iya, iya. Salah satunya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu terhadap anak, eksploitasi dan sebagainya. Nah, terus kalau yang untuk kampus sendiri mungkin dari peraturan kampus pun pasti sudah ada dibuat juga gitu. Terus ada juga kalau dari pemerintah itu misalnya untuk yang perempuan, Komnas Perlindungan Iya. Perempuan dan Anak ya kan, KPPPA contohnya itu salah satunya. Terus ada juga di UU, bahkan sampai yang ke rumah tangga pun ada undang-undangnya sendiri gitu. Jadi memang dari pemerintah ini sudah sangat banyak menyiapkan Komnas untuk satgasnya lah untuk perlindungan dari si korban kekerasan itu. Ada hotline-nya juga, misalnya telepon, yang via telepon itu juga ada dari pemerintah. Jadi menurut Ibu upaya yang sudah dilakukan pemerintah itu sudah ada ya, Bu? Iya. Berdasarkan undang-undang yang udah Ibu berikan tadi gitu ya, Bu. Dan juga sanksinya juga ada gitu. Kalau misalnya pelaku kekerasan itu pasti akan dapat hukumannya, itu pasti. Dan si korban pasti juga akan dapat rehabilitasinya, perlindungannya kayak gitu. seperti kayak sanksinya itu seperti sanksi pidana gitu ya, Bu? Iya. Oke, baik. Wah, tidak terasa kita sudah mendapatkan banyak sekali jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita berikan ke narasumber kita. Namun Bu, tidak hanya sebatas pertanyaan yang telah dipersiapkan saja. Akan tetapi teman-teman dari media sosial pun juga ingin menanyakan terkait kekerasan fisik juga tentunya. Nah, kami selaku tim sudah menyiapkan beberapa pertanyaan acak yang dimana nanti pertanyaan ini akan dibagi secara acak. Nah, kepada Miranda selaku moderator dipersilakan untuk mengambil pertanyaan secara acak di dalam wadah yang telah disiapkan oleh tim. Oke. Kayak kotak brownies ya. Ah, iya. Kita lanjut ke bagian pertanyaan Instagram ya, Bu. Untuk pertanyaan pertama, dia bertanya, dari segi dampaknya, apa saja efek jangka pendek dan jangka panjang yang dialami korban kekerasan fisik di lingkungan kampus, dan kapan dampak tersebut muncul pada korban? Oke, nah biasanya kalau dampak awal, kalau yang namanya kekerasan fisik udah dibully kan, dipukul atau pastinya luka pada badan. Entah itu mungkin lebam atau bengkak seperti itu. Bahkan yang parahnya bisa sampai yang ke saraf. Mungkin yang ada kan yang langsung dipukul langsung meninggal karena ada pembengkakan di kepala misalnya, seperti itu. Terus kalau yang sering-seringan, lama-lama dia bisa trauma. Nah, trauma itu kalau tidak ditangani cepat bisa meningkat ke depresi mungkin, atau ke PTSD, post trauma. Nah, itu banyak banget nih efek-efek dari jangka pendek ke jangka panjangnya. Makanya kalau kita melihat ada korban kekerasan, baiknya kita cepat-cepat merangkul dia sebelum itu terlambat. Iya. Sudah terjawab untuk pertanyaan pertama ya, teman-teman. Jadi kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, Bu,
Mengapa seseorang mudah sekali untuk melakukan kekerasan fisik di lingkungan kampus dan apa saja faktor yang melatar belakangi mereka untuk mudah melakukan hal tersebut? Banyak faktor sih yang menyebabkan seseorang tuh mudah melakukan kekerasan. Yang pertama pastinya pernah punya pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman sebagai korban. Nah, sehingga itu bisa memunculkan sikap dia menjadi pembuli. Dulu dibully, sekarang membuli. Gitu. Jadi karena pernah menjadi korban, dia misalnya nih, contoh di tempat A dia menjadi korban, di tempat B begitu pindah, dia pengen aku yang pernah menjadi korbannya harus hilang, harus lebih kuat. Itu atau di dalam lingkungan keluarganya sendiri, misalnya ada pengalaman pernah mendapat kekerasan fisik dalam keluarga, jadi pengendalian emosinya itu kurang, pengendalian dirinya itu kurang, sehingga dia di luar karena di dalam keluarga tidak mendapat perhatian, keluarganya misalnya orang tuanya nih contoh broken home misalnya, atau sering ada KDRT di dalam rumah tangga, dia melihat itu tidak mendapat perhatian di rumah, di luar mencari perhatian. Mencari perhatiannya gimana? Bisa yang gangguin kawannya, yang lebih kerasnya bisa jadi pembuli itu. Jadi kalau dia menjadi pembuli kan semua tuh kayak aku takut lah sama dia gitu, semua mata tuh kayak tertuju sama dia, jadi kayak dia tuh ngerasa perhatiannya ke aku nih, kayak gitu. Itu bisa juga. Jadi menurut Ibu itu seseorang bisa mudah menjadi melakukan kekerasan fisik itu karena pertama pengaruh traumanya dia sebagai korban dulunya ya kan Bu, dan kedua itu karena faktor keluarga gitu bisa, juga ya Bu, bisa. Jadi oke, sudah terjawab untuk pertanyaan kedua ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan ada ketiga. 3 pertanyaan ya? Ada 3 Bu. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini Bu, di mana sajakah proses pemulihan bagi korban kekerasan fisik dapat dilakukan secara efektif dan apakah tempat tersebut dapat menjamin keamanan dan kenyamanan korban selama proses pemulihan? Oke, jadi seperti rehabilitasinya ya. Kalau untuk korban-korban kekerasan bisa kayak di rumah mungkin, tapi dengan catatan perlindungan dari keluarga dan orang sekitarnya harus kuat ya. Terus dari Komnas itu juga ada menyediakan tempat-tempat untuk pemulihan. Contoh kayak di rumah sakit itu bisa juga. Itu di rumah sakit atau di lokal rehabilitasi itu bisa juga. Jadi untuk tempat pemulihannya itu bisa di mana saja selama korban ini nyaman gitulah intinya ya kan Bu. Dan juga harus ada pengawasan nih. Karena kalau dibiarin aja, ini kamu memulihkan diri di sini, tapi dibiarin aja nih. Kita kan nggak tahu dalam pikiran dia entah ada pikiran aku pengen inilah, aku pengen itulah, kayak gitu kan kita nggak tahu. Jadi memang harus ada pengawasan juga. Jadi teman-teman, terjawab sudah rasa penasaran teman-teman tentang kekerasan fisik yang terjadi di berbagai kalangan, khususnya di lingkungan kampus. Jadi semoga saja podcast ini dapat menjadi wadah bagi kita semua untuk berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan dalam bentuk hal apapun itu. Nah, benar sekali. Dari berbagai penjelasan yang telah dipaparkan oleh narasumber kita, yaitu Bu Bella, saya akan memberikan kesimpulan mengenai pembahasan yang telah kita bahas tadi, bahwasannya kekerasan fisik ini tidak hanya disebabkan oleh faktor individu saja, akan tetapi ini juga disebabkan dari berbagai faktor lainnya, seperti faktor sosial, faktor ekonomi, dan psikologis yang saling terkait. Nah, kita sebagai individu tentunya memiliki tanggung jawab untuk menghindari dari pola kekerasan tersebut dengan memperkuat kesadaran diri, mengelola emosi dengan baik, serta memperlakukan siapapun itu dengan rasa hormat dan empati. Dan dalam konteks hubungan interpersonal, baik itu di keluarga, di lingkungan kampus, dialog terbuka, serta pengertian bersama antar satu sama lain, itu merupakan suatu kunci utama untuk mencegah dari terjadinya kekerasan fisik. Karena seperti yang kita tahu, bahwa di era digital yang semakin terhubung ini, kita sebagai warga masyarakat tentunya harus bijak dalam penggunaan teknologi.
Karena penyebaran kekerasan itu baik secara fisik maupun verbal di dunia maya tentunya dapat memperburuk situasi. Sehingga pentingnya bagi kita untuk memanfaatkan teknologi dengan penuh tanggung jawab dan memperkuat etika dalam komunikasi di dunia digital. Dan untuk membentuk masyarakat yang lebih peduli terhadap korban kekerasan fisik, tentunya kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan mereka, seperti pendekatan sosial dan psikologis yang lebih inklusif. Nah, dukungan ini dapat berupa pemberdayaan korban melalui konseling, rehabilitasi, dan memberikan akses layanan kesehatan yang memadai sehingga mereka dapat pulih dan dapat kembali menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik lagi. Karena semua hal ini memerlukan keterlibatan kita sebagai masyarakat untuk lebih peduli dan saling mendukung satu sama lain karena untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan tentram tentunya. Wah, tak terasa kita sudah di penghujung acara ya teman-teman. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara podcast kali ini. Terima kasih Bu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bersedia menyaksikan tayangan podcast ini sampai selesai ya teman-teman. Semoga dengan adanya pembahasan hari ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait masalah kekerasan fisik. Dan ingatlah bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan, baik dalam komunikasi maupun sikap, itu dapat membentuk dunia yang lebih baik untuk terbebas dari yang namanya kekerasan. Jadi, marilah kita semua berperan dalam membangun masyarakat yang saling menghormati, saling mencintai, dan menjaga kedamaian. Jangan lupa untuk menyebar podcast ini kepada teman-teman kalian di luar sana ya. Semakin banyak orang yang sadar dan peduli, maka semakin besar pula peluang kita untuk mewujudkan perubahan positif. Saya Razwa Clairvan selaku pembawa acara. Dan saya Miranda Rahulina selaku moderator. Pamit undur diri. Salam Gelsi dengan penuh percaya diri, mulai beraksi menuju perubahan. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk selalu menebarkan banyak kebaikan ya teman-teman. Bunga mawar harum memikat, di taman bunga lebat tumbuhnya. Semoga podcast ini bermanfaat demi kebaikan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.